Kue lapis, resep diambil dari buku Indies Cookbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Kue lapis. Kue lapis di Surabaya terutama itu dikenal juga dengan nama spekkoek ataupun spiku, dan di Belanda dikenal juga dengan nama Indies spekkoek ataupun kue lapis Indonesia. Nah, pertama kita cari tahu dulu asal kata kue dan lapis. Kue itu sendiri sebetulnya berasal dari kata serapan dari bahasa Tionghoa, terutama dialek Hokkien, yang artinya adalah kudapan ataupun kue-kuean. Dan lapis sendiri itu juga berasal dari bahasa Belanda. Nah, sedangkan spekkoek kalau diterjemahkan secara gamblang dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, itu adalah kue daging babi atau kue bacon. Bacon itu kan pork belly ya, dimana pork belly itu bergaris-garis, berlapis-lapis. Tetapi ada juga para ahli yang mengatakan bahwa spekkoek itu sebetulnya berasal dari kata speku, rempah-rempah atau spice dalam bahasa Belanda. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup membuat saya bertanya-tanya. Kenapa kue lapis, terutama kue lapis legit, itu menjadi kue wajib pada saat Imlek di kalangan orang-orang Tionghoa? Nah, kemungkinannya seperti ini ya. Awalnya kue lapis atau spekkoek ini adalah kue yang mempunyai rempah yang cukup kencang atau cukup berasa. Lalu di kalangan orang-orang Tionghoa, kue itu dimodifikasi dan pemakaian rempah-rempah itu dihilangkan. Lalu biar lapisannya makin banyak, maka penggunaan tepung itu sangat sedikit atau bahkan dihilangkan. Teksturnya menjadi padat, lembut, dan lapisannya bisa banyak banget. Karena di dalam filosofi orang-orang Tionghoa, kue lapis itu semakin berlapis, lapis itu semakin banyak rezeki. Tapi tentunya kita masih bisa ketemu kue lapis atau spekkoek yang masih berempah ya, terutama yang dari Jawa Timur. Itu masih cukup mempertahankan cita rasa aslinya. Bagaimana di Belanda sendiri? Di Belanda sendiri, spekkoek itu nggak ada yang lapisannya tipis dan lapisannya banyak sekali. Rata-rata di sana lapisannya itu cukup tebal-tebal, dan lapisannya itu terdiri dari lapisan adonan, lalu lapisan rempah, adonan rempah gitu. Dan yang rempah itu tentunya warnanya lebih gelap. Umumnya nggak terlalu banyak lapisannya, mungkin antara 8 sampai 12 lapisan aja untuk satu kuenya. Dan teksturnya itu cukup seperti cake karena penggunaan tepungnya cukup banyak. Menurut saya, kue lapis yang di resep-resep kuno ini tentunya lebih mengarah kepada spekkoek yang ada di Belanda pada saat ini. Dan kita lihat resep zaman dulu lainnya. Resep ini ditulis oleh keluarga R.A. Kartini, kemungkinan ditulis di akhir 1800-an atau di awal 1900-an. Tentunya resep ini resep keluarga turun-temurun yang mungkin jauh lebih lama atau jauh lebih tua daripada tahun-tahun tersebut. Ada dua resep, yaitu kue lapis dan spekkoek. Sebetulnya hampir nggak ada perbedaan karena sama-sama pakai rempah. Tetapi di sini kita bisa melihat perbedaannya, yaitu pada kue lapis itu tetap ada penggunaan kuning telur dan putih telur. Tetapi untuk spekkoek, putih telurnya itu dipisah dan dikembangin. Dikocok sampai mengembang maksudnya ya. Jadi teksturnya itu akan sedikit mengembang seperti kue sifon. Tetapi kedua resep ini tentunya juga berbeda ya dengan kue lapis lagi, terutama yang di peranakan Tionghoa, karena putih telur itu nggak dipakai. Jadinya teksturnya itu ya padat dan kenyal gitu, karena memang benar-benar kuning telur sama mentega aja. Kue lapis, ambil 1 pon setengah mentega, 1 pon tepung, 40 telur, 2 pon gula, 2 biji cengkeh, gardamunggu itu kardamon ataupun kapulaga, lada putih sedikit, anggur brandy 1 sendok, dan kulit jeruk cina. Ambil kenari dan tumbuk halus, kayu manis lagi, dan mesti ada banyakan, habis bakar.
kita bikin mungkin setengah resep aja ya, karena 40 telur itu mungkin untuk lo yang agak besar, kita bikinnya kecilan aja. Kita coba yuk sekarang ya. Nah, ini bahan-bahannya ya, dari bumbunya dulu. Ini ada kayu manis, ada cengkeh, ada kapulaga. Ntar kapulaganya kita kupas dulu, kita ambil isinya. Lalu ada merica. Ini cukup aneh sih sebetulnya, ada merica di dalam kue. Lalu ada kacang kenari. Ini udah kita tumbuk-tumbuk ya, halus sebagian tapi sebagian kasar biar masih ada teksturnya, crunchy-nya. Dan ini kulit jeruk Cina atau yang kita kenal sekarang kulit jeruk Mandarin yang dimanisin. Dalam kue-kue Belanda ada juga beberapa yang pakai ini. Mereka sebutnya sukaden. Bisa ditemuin di resep kayak oliebollen ataupun oliekoek. Intinya citron yang dimanisin. Lalu ini ada telur, kuning telur, tepung, gula, butter, ini putih telur. Nanti kita kembangin. Dan yang cukup unik, ini ada anggur brandy kita pakai. Nah, ini udah dihaluskan ya, kita saring. Kita kocok butternya dulu ya. Nah, kita masukin gulanya juga. Masukin telur satu persatu, dikit-dikit. Lalu kita masukin tepung ya. Dan jangan lupa kita masukkan anggur brandy-nya 1 sendok. Nah, sekarang putih telurnya kita kocok sampai mengembang. Nah, segini aja udah cukup ya. Tuh, udah jadi, udah nggak tumpah lagi. Gabungin putih telur sama ininya, sama adonan yang pertama. Nah, ini udah kecampur rata. Kita tuang sebagian ke sini ya. Ini buat yang kita campur sama bumbunya, sama rempah. Lapisan yang pertama, nah ini kita panggang. Lapisan pertamanya. Nah, sekarang lapisan kedua, lapisan yang ada rempahnya. Nah, ini untuk lapisan ketiganya. Nah, untuk lapisan ketiga kita udah mulai taruhin ini ya, jeruk ya. Kita panggang lagi. Nah, untuk lapisan yang ini kita pakein kacang kenari ya. Segini aja, kita panggang lagi. Nah, ini lapisan yang terakhir ya. Yang paling atas kita kasih hiasan kacang kenari. Kita panggang lagi. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini ya. Kita tunggu benar-benar dingin, nanti kita potong. Nah, ini yang udah kita potong ya. Kita lihat jadinya seperti ini, tebel-tebel ya kita bikinnya ya. Kita cobain ya rasanya ya, seperti apa. Potong dikit ya. Ini. Rasa jeruknya berasa loh. Nih, ini buat hiasan doang ya sebetulnya ya. Tapi yang di dalam kue ini berasa seperti seperti roti jadul yang banyak manisan buahnya itu loh. Kalau kita cobain lagi, enak ini kuenya, enak banget. Oke, sekian dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan cari lagi resep yang lebih unik lagi, lebih jadul lagi. Dah.